Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Guzali, Wenda Atmaja. Kali ini saya akan coba sedikit menguraikan tentang tugas saya untuk ujian akhir semester kelas bionutrisi, yang kali ini akan membahas tentang minyak jelantah adalah racun. Kenapa demikian ya? Nanti akan coba saya uraikan. Pendahuluan. Minyak goreng adalah kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Apalagi banyak jenis makanan di Indonesia disajikan dengan cara digoreng terlebih dahulu. Sebenarnya hal ini tidak masalah apabila dilakukan dengan benar dan tidak berlebihan ya tentunya dalam mengkonsumsinya. Dan kemudian jadi bermasalah apabila minyak goreng dipakai secara berulang, terus-menerus dipakai, hingga akan terjadi perubahan secara kandungannya, ada perubahan kimia di situ, sehingga bisa berubah menjadi racun bagi tubuh dan tidak baik dampaknya bagi kesehatan. Nah, ini minyak goreng yang dipakai berulang ini biasanya itulah yang disebut jelantah. Definisi minyak jelantah. Minyak jelantah adalah minyak goreng yang sudah digunakan berulang kali sehingga kandungan nabati yang terdapat di dalamnya menjadi rusak. Minyak ini biasanya ditandai dengan perubahan warna minyak dari kuning keemasan atau kuning muda gitu ya. Kuning keemasan muda itu jernih itu menjadi coklat tua hingga kehitaman. Ini bagaimana pemakaiannya aja. Apalagi kalau barang atau benda yang digorengnya itu, makanan yang digorengnya itu banyak bumbu, itu biasanya lebih cepat minyak itu berubah menjadi hitam. Serta munculnya bau tangi karena proses oksidasi alias pemanasan yang berulang-ulang. Pemanasan berulang pada minyak goreng menurunkan kualitas minyak goreng itu sendiri. Kualitas minyak goreng ditentukan oleh komponen asam lemak penyusunnya, yaitu golongan asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh mengandung ikatan rangkap, sebaliknya asam lemak jenuh tidak mempunyai ikatan rangkap. Asam lemak yang memiliki semakin banyak ikatan rangkap akan semakin reaktif terhadap oksigen, sehingga cenderung mudah teroksidasi. Sementara itu, asam lemak yang rantainya dominan mengandung ikatan tunggal cenderung lebih terhidrolisis. Kedua proses tersebut sama-sama merusak kualitas dari minyak itu sendiri. Ada lagi reaksi penting lain adalah hidrogenasi, yaitu penjenuhan ikatan rangkap oleh hidrogen. Jadi hidrogen itu mempercepat penjenuhan ikatan dalam suatu ikatan kimia. Minyak jelantah mengandung asam lemak jenuh yang tinggi. Minyak goreng bekas memiliki kandungan asam lemak jenuh lebih besar dari minyak nabati yang baru. Hal ini disebabkan pada proses penggorengan terjadi perubahan rantai tak jenuh pada senyawa penyusunnya. Komposisi lemak tak jenuh minyak jelantah adalah 30%, sedangkan asam lemak jenuhnya 70%. Ini sangat besar. Pada minyak jelantah terdapat material tak berguna, yaitu senyawa peroksida yang menyebabkan meningkatnya risiko terhadap beberapa penyakit. Peroksida itu sendiri semacam katalis yang mempercepat proses oksidasi. Akibat minyak goreng dipanaskan berulang. Ketika minyak goreng dipanaskan berulang-ulang, terjadi proses oksidasi yang menghasilkan radikal bebas dan senyawa toksik yang dapat meracuni tubuh manusia. Radikal bebas ini bersifat sangat reaktif terhadap tubuh, yakni dapat menimbulkan perubahan kimiawi dan merusak berbagai komponen sel hidup di dalam tubuh, seperti protein, gugus non-protein, lipid atau lemak, karbohidrat, dan nukleotida. Penyakit yang timbul akibat penggunaan minyak jelantah. Ini penyakitnya sebenarnya banyak, tapi ada beberapa yang sering bisa menimbulkan bagi yang suka menggunakan minyak jelantah ini. Itu penyakit
kardiovaskular yang muncul akibat tersumbatnya arteri jantung. Penyakit yang berhubungan dengan sistem imun seperti rheumatoid arthritis dan kanker, penyakit menyerang sistem saraf pusat, otak maupun susun tulang belakang seperti Alzheimer dan demensia, katarak dan penurunan kemampuan indera penglihatan. Nah, ini menyerang mata, ini penuaan dini, kulit keriput, kusam, rambut bermutih dan rontok. Nah, ini yang suka memakai minyak jelantah mudah botaknya. Diabetes dan penyakit genetik seperti penyakit Huntington atau Parkinson. Minyak jelantah termasuk limbah. Minyak jelantah adalah minyak limbah yang berasal dari jenis minyak goreng yang sudah digunakan. Minyak jelantah tidak termasuk kategori limbah P3 dan tidak termasuk sampah, tetapi masuk kategori limbah karena bekasnya, setiap yang bekas itu limbah. Minyak jelantah sebaiknya tidak dibuang sembarangan ke saluran air karena dapat menyumbat saluran air dan dapat mencemari lingkungan. Lapisan minyak pada permukaan air dapat merusak ekosistem perairan karena minyak itu susah terurai dalam air. Pemanfaatan minyak jelantah sebagai biodiesel. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel untuk mengurangi risiko dampak buruk lingkungan dari minyak jelantah yang kerap dibuang begitu saja ke saluran pembuangan atau didaur ulang. Hati-hati nih yang suka mengkonsumsi minyak curah. Kembali untuk menjadi minyak goreng kemasan curah di tahun 2019, konsumsi minyak goreng Indonesia menghasilkan 13 juta ton minyak jelantah. Sangat besar. Penggunaan minyak jelantah bahan baku berbiodiesel dapat mengatasi risiko peningkatan kadar chemical oxygen demand dan biological oxygen demand di perairan. Jadi sangat bermanfaat ya. Minyak jelantah itu di samping berbahaya begitu, tapi kalau dimanfaatkan secara benar maka bisa menjadi biodiesel ya, dimanfaatkan. Demikian sekilas uraian, semoga bermanfaat dan tentu saja hal yang paling indah adalah manfaat dari sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.